Dalam pembahasan saya kali ini, saya akan membahas apa itu astrologi, apa dasar-dasar astrologi itu, dan bagaimana astrologi itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Secara luas, astrologi itu didefinisikan sebagai ilmu atau studi atau teknik yang mengkorelasikan antara ilmu dan teori-teori atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di angkasa atau di langit dengan apa yang ada di bumi. Jadi ilmu yang mengkorelasikan terhadap pergerakan-pergerakan planet dan benda-benda langit kecil lainnya yang ada di cakrawala dengan perilaku manusia, baik secara psikis, emosi, dan pengalaman-pengalaman manusia. Singkatnya, astrologi itu adalah sistem simbolik yang mencoba memahami dan menjelaskan antara planet-planet dan tata surya dengan perilaku hidup manusia. Astrologi itu adalah ilmu tertua di bumi yang sudah ada lebih dari 6.000 tahun yang lalu, di mana hasil dari penemuan dan penelitian orang-orang dahulu melalui sumber-sumber yang kuno, sumber-sumber yang sudah disimpan, dikaitkan dengan hubungannya antara pergerakan-pergerakan di angkasa dengan hubungannya dengan manusia. Jadi para astrologer dari zaman kuno sampai hari ini mengumpulkan dan menyimpan pola-pola dasar atau model atau sifat-sifat manusia dan simbol-simbol universal yang muncul berulang kali atau muncul berulang dalam budaya, dalam cerita, dalam perilaku manusia dari seluruh dunia untuk dipelajari dan dihubungkan dengan pergerakan dan perubahan yang terjadi di angkasa, di mana para astrologer percaya bahwa pergerakan dan perubahan atau keberadaan atau posisi planet-planet yang ada di angkasa itu, yang ada di cakrawala itu juga mempengaruhi sifat dan perilaku dan bagaimana pola manusia itu. Apa kecenderungan-kecenderungan berpikir dan bertindaknya manusia. Jadi ada 4 bagian utama dan penting dalam astrologi. Jadi kalau kita mempelajari dasar-dasar ini, kita bisa memahami segala bentuk astrologi atau bagaimana astrologi itu dibangun dan bagaimana astrologi itu berfungsi. Yang pertama itu adalah planet, yang kedua adalah tanda zodiak, ada 12, dan yang ketiga adalah tanda houses atau rumah, dan keempat adalah tanda aspek. Jadi ketika kita memahami arti masing-masing dari keempat dasar tersebut yang mewakili astrologi ini, kita bisa bekerja melalui keempat hal ini untuk mencari proses fundamental dalam astrologi. Jadi ketika kita lahir itu, waktu dan tempat kelahiran kita itu sangat-sangat penting untuk mendapatkan chart natal kita yang lebih akurat, di mana chart tersebut bisa menjelaskan dan bisa mempengaruhi pengalaman-pengalaman kita, siapa diri kita, dan bisa menunjukkan hal-hal major atau hal-hal utama dalam kehidupan kita. Waktu, tempat, dan jam lahir kita itu sangat-sangat spesifik untuk kita, sehingga hanya sedikit orang yang memiliki bagian atau chart yang sama persis seperti kita. Bahkan walaupun ada yang sama persis, faktor lingkungan dan faktor pengalaman-pengalaman personal orang tersebut bisa jadi sangat-sangat berbeda, dan ini juga mempengaruhi pada bagannya atau pada chartnya. Chart natal kita itu sama seperti blueprint dari perjalanan hidup kita dari awal kita ada di dunia ini hingga perjalanan-perjalanan dan siklus hidup kita selanjutnya. Chart natal kita itu digambarkan dengan bagan dari bagian-bagian yang menentukan di mana posisi-posisi planet-planet atau benda-benda langit kecil lainnya di cakrawala, dan posisinya tersebut secara spesifik pada waktu kita lahir. Bagan natal ini kita anggap seperti blueprint psikis atau blueprint psikis seseorang yang menunjukkan potensi-potensi lengkap dari individu tersebut, baik dan buruknya. Di astrologi itu bisa menunjukkan pendekatan-pendekatan atau potensi-potensi terbesar kita
juga hal-hal apa yang menghambat kita. Jadi astrologi itu berbasis pada probability atau berbasis pada potensi yang lebih mungkin terjadi daripada apa yang sudah ditakdirkan. Artinya dengan astrologi kita lebih bisa timing atau lebih bisa memproyeksikan outcome yang kita mau capai dari keberadaan atau dari posisi-posisi planet di satu waktu. Dalam astrologi kita percaya bahwa pattern atau kebiasaan kita itu bisa kita rubah hasil akhirnya dengan penunjuk di kosmos kita daripada hanya menerima yang namanya sudah takdir. Misalkan saya ambil contoh si A yang lahir dan besar terus-terusan berada dalam kondisi finansial yang sulit. Jadi dengan pendekatan astrologi kita bisa bantu si A untuk lihat momentum besarnya si A ini kapan, atau kita bisa guide si A ini untuk membuat keputusan-keputusan kecil yang berguna, yang continuous, yang berkelanjutan untuk si A ini bisa mendapatkan outcome yang lebih baik dari kondisi finansialnya sebelumnya. Daripada hanya berserah diri atau hanya menerima bahwa si A itu memang takdirnya atau lahir sudah dari keluarga yang susah dan sulit untuk dia keluar dari kesusahan ekonominya. Caranya ya misalkan si A cari atau minta di-guide oleh astrologer untuk di-reading chartnya dan diprofeksikan waktu terbaik untuk si A untuk membuat keputusan-keputusan atau perubahan-perubahan di dalam finansialnya. Astrologer bisa bantu kalian untuk cari perfection year kalian lewat transit atau solar return kalian. Jadi untuk bisa kasih timing terbaik kalian dalam hal relationship misalkan, finansial misalkan, pekerjaan, karir, dan sebagainya. Dalam skala umum, kalian bisa dengarkan prediksi atau forecast mingguan, bulanan, atau tahunan dari astrologer kepercayaan kalian secara online. Atau untuk tahu timing personal kalian, sebaiknya minta guide astrologer secara personal. Dasar astrologi yang pertama itu yaitu planet. Jadi pada zaman Yunani kuno, secara spesifik pada zamannya Plato, di mana mempelajari astrologi itu ditunjukkan untuk membawa seseorang itu lebih dekat atau lebih mengenal siapa Tuhan itu atau siapa pencipta itu lebih dekat lagi. Di mana di dalam mitologi Yunani, planet-planet seperti contohnya Mars disimbolkan atau digambarkan yang memiliki sifat yang agresif atau energetik atau digambarkan sebagai dewa perang. Misalkan lagi si Jupiter, planet yang digambarkan sebagai planet yang membawa abundance, spirit, dan pertumbuhan dan kemakmuran. Begitu juga dengan planet-planet yang lainnya yang sifat dan simbol-simbol dari planet-planet ini dihubungkan kaitannya dengan sifat-sifat manusia atau perilaku manusia. Dasar astrologi yang kedua itu adalah ke-12 tanda zodiak sign. Saya sudah bahas ke-12 zodiak sign itu, kalian bisa tonton. Saya akan taruh linknya di bawah ini untuk dapat penjelasan tiap zodiak sign itu mempunyai unsur dan elemen apa, bagaimana pengaruhnya. Silahkan kalian cek di video saya sebelumnya. Yang ketiga ada houses atau rumah. Sama dengan zodiak sign, ada 12 houses atau ada 12 rumah. Nanti saya akan jelaskan satu persatu houses di astrologi. Kemudian lagi ada aspek, di mana aspek ini merupakan hubungan atau menunjukkan adanya atau ketidakadanya hubungan antara planet yang satu dengan planet yang lainnya. Atau menunjukkan bagaimana bagian-bagian planet itu saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Atau aspek itu bisa kita definisikan sebagai konfigurasi geometris antara dua planet atau dua titik bagan yang menunjukkan hubungannya atau koneksinya dengan planet yang lain.
Jadi aspek-aspek ini juga mempunyai arti-arti tersendiri atau mempunyai peran tersendiri yang juga sangat penting dalam mengartikan chart seseorang atau chart kita. Di mana dalam aspek ini seperti konjugasi, sextile, square, trine, oposisi, juga degree, itu semuanya punya arti, semuanya punya makna yang bisa lebih dalam mengartikan, menjelaskan fondasi chart seseorang. Nah, gunanya astrologi itu apa sih? Kenapa astrologi itu bermanfaat? Astrologi itu memungkinkan kita untuk lebih sadar dan lebih mengerti dan lebih mengenal siapa jati diri kita yang sebenarnya, untuk kita lebih bisa lebih mengenal hal-hal baik kita, hal-hal yang kurang dari diri kita. Begitu juga dengan orang lain. Sebagai contoh, saya ambil kita ini adalah manusia sosial, yang artinya sepanjang hidup kita, mulai dari kita lahir itu sampai kita tumbuh dan besar, dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan bertemu dengan berbagai macam ragam orang, dari sifat, dari kemampuan, dari kekurangan mereka, dari pengalaman-pengalaman mereka, dan bagaimana pengalaman-pengalaman kita bersama orang tersebut. Jadi dengan kita punya dasar atau punya pengertian dasar mengenai, contoh paling simpel, mengenai ketika seseorang itu lahir dengan zodiak sign-nya X, kita biasanya bisa langsung punya prediksi atau punya pendapat-pendapat tertentu tentang seseorang itu hanya berdasarkan zodiak sign-nya. Kita biasanya bisa mengerti kenapa kita bisa nyaman atau kurang nyaman dengan orang tersebut. Kenapa kita banyak menarik orang-orang dari zodiak tertentu di hidup kita. Kita bisa perhatikan compatibility kita dengan orang tersebut hanya dari basic pengetahuan kita dari zodiak sign-nya. Jadi dengan astrologi kita bisa melihat dan memperhitungkan compatibility seseorang, lebih lagi ketika kita membandingkan antara chart kita dengan chart mereka. Kita bisa lihat persamaan-persamaan yang membuat kita connect ataupun tidak connect dengan mereka. Kita bisa cari pendekatan-pendekatan secara teori dan secara prakteknya dari sisi astrologi, di mana dengan kita mengetahui atau kita aware hal-hal dari diri kita pribadi dengan orang lain, kita bisa lebih gampang atau kita bisa lebih aware bagaimana kita menjalani hubungan kita dengan seseorang, atau bagaimana kita menjalani hubungan dengan orang lain. Bagaimana interaksi kita dengan orang atau dengan orang lain, apa kontribusi-kontribusi baik kita terhadap masyarakat ataupun terhadap orang banyak. Yang kedua, astrologi itu juga bisa membantu kita untuk mengenal kelebihan-kelebihan kita, atau lebih mengenal perasaan-perasaan kita, atau kita lebih aware dengan keinginan-keinginan kita yang paling dalam dan potensi-potensi terdalam kita yang kita sebelumnya tidak aware atau kita tidak tahu. Kita juga bisa pakai astrologi untuk membantu kita memberikan kejelasan-kejelasan yang dapat membantu kita semakin bertumbuh dan semakin memperkuat potensi-potensi di dalam diri kita. Kalau saya bilang itu seperti blueprint kita atau cetak blueprint kita, kita bisa mengenal diri kita sepenuhnya, memahami perjalanan diri kita, dan itu bisa membantu kita untuk mengekspresikan keunikan-keunikan kita. Kenapa kita ini begini, kenapa kita ini begitu, kenapa kita mengambil keputusan dengan cara yang selalu begitu, kenapa pattern kita atau tindakan-tindakan kita seolah berulang, atau apa penjelasannya untuk hal-hal tersebut, untuk kita bisa mengerti dari sisi astrologi. Astrologi itu juga bisa kita pakai untuk mendapatkan prediksi-prediksi atau kemungkinan-kemungkinan pendekatan-pendekatan potensi di masa depan dengan mempertimbangkan kejadian atau basis atau kebiasaan planet-planet atau tanda-tanda yang terlibat di dalamnya. Jadi dari zaman dahulu sampai hari ini,
manusia itu selalu membutuhkan bantuan dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam memahami dirinya sendiri atau memahami hubungannya dengan orang lain atau relasinya dengan orang lain. Dari peradaban kuno, kita pun sudah mengenal bahwa para tetua-tetua bisa memberikan panduan-panduan untuk kita dari perjalanan atau dari pengalaman-pengalaman dan sejarah yang sudah dicatatkan atau sudah disimpan beribu-ribu tahun dengan waktu yang sudah lama dan bisa memperkirakan potensi di masa depan atau potensi di masa mendatang. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian itu dikumpulkan, diceritakan kembali, disimpan, dituliskan kembali, dan lambat laun perkembangan sistem ilmiah semakin berkembang dan cara-cara ini atau metode-metode ini dikumpulkan kemudian untuk para astrologer mengembangkan sistem astrologi. Jadi ketika manusia bertanya atau tidak lagi mendapatkan jawaban tentang pertanyaannya, astrologi bisa membantu mendapatkan prediksi atau perkiraan kemungkinan terdekat mengapa suatu hal itu terjadi atau kemungkinan-kemungkinan terdekat untuk memahami jawaban dari pertanyaan yang cukup berat. Dengan astrologi kita juga bisa mendapatkan pendekatan-pendekatan ramalan atau pendekatan prediksi tentang rahasia masa depan atau bisa mengungkapkan pendekatan-pendekatan kejadian-kejadian di masa depan kita. Contohnya dalam hal keuangan, cinta, kesehatan, karir kita, keluarga kita itu bisa diprediksikan dengan pengamatan-pengamatan dalam ilmu astrologi. Kenapa astrologi itu berfungsi atau benaran astrologi itu ada gunanya? Jadi astrologi itu berdasarkan observasi yang sudah beribu-ribu tahun digunakan atau dijalankan dan dikaitkan dengan hubungannya ke humanity atau ke manusia, mempelajari tentang hubungan pergerakan-pergerakan kosmos di langit, di cakrawala dengan kehidupan manusia. Jadi astrologi itu adalah sains atau ilmu yang digunakan untuk mengobservasi atau meneliti antara siklus-siklus planet atau pergerakan-pergerakan planet pada suatu waktu dan direkord atau disimpan patternnya untuk dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang berhubungan saling berkaitan dengan manusia. Oke friends, penjelasan saya mengenai astrologi hari ini sampai di sini dahulu. Saya ingatkan kembali, kalian itu amazing, kalian itu berharga, kalian itu perfect just the way you are. I'll see you in my next video. Take care and bye.